adik-adik. Jadi kelas 10 Ampun Bang Jago. Halo guys, perkenalkan aku Iva Kayla Faiza, absen 16. Halo, kenalin nama aku Nazwa Okta Saputigi, absen 24. Halo guys, perkenalkan nama saya Kirana Damayanti, nomor absen 18. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisla Adila Salsabila, nomor absen 23. Got on my leather jacket thriller, the showing. Tugasannya mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka. Poin-poin utama yang dia sampaikan di sini adalah keselarasan atau harmoni yang dikehendaki Tuhan Yang Maha Esa. Wiranata Kusuma menyuarakan kesatuan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama atau golongan. Lihat adanya keragaman sebagai bentuk kekuatan dan bukan alasan sebagai bentuk perpecahan. Meskipun versi final Pancasila yang diusulkan Soekarno berbeda dengan kami, gagasan Muhammad Yamin memiliki pengaruh yang besar dalam diskusi tentang dasar negara Indonesia yang diinginkan. Muhammad Yamin mengemukakan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, sejarah, kebudayaan nasional, serta kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ada pula nih teman-teman, Muhammad Yamin yang memberikan kontribusi besar dalam perumusan dasar negara Indonesia di sidang PKU PKI tanggal 29 Mei 1945. presentasikan tentang itu ada Susanto dalam pidato di PKI pada 19 Mei 1945 menyampaikan bahwa kemerdekaan harus berdasarkan pada kebudayaan satu, pendidikan berbasis keluarga. Dua, nilai kebersamaan. Tiga, pentingnya kerukunan nasional. Empat, organisasi sosial dan organisasi tersebut mencerminkan. Empat, pada sidang PKI menyatakan pentingnya semangat kebersamaan, kesatuan dan keluargaan sebagai dasar negara. Poin lainnya seperti pentingnya dasar spiritual dan konsep takwakal juga disorot. Membangun negara bukan hanya usaha manusia, tapi juga bimbingan Tuhan, pengakuan kedaulatan Tuhan atas alam semesta, menunjukkan penghargaan terhadap kekuasaannya, integrasi nilai-nilai keagamaan dalam negara Indonesia, mencerminkan keinginan negara, berdasarkan prinsip kebudayaan dan keagamaan, membangun negara yang kuat dalam aspek politik, ekonomi, spiritual, dan moral. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Agus Musindasar. Pada pidatonya dalam sidang PKU PKI tanggal 29 Mei 1945, Agus Musindasar mengatakan bahwa Indonesia, negara yang merdeka, harus berdasarkan iman dan tawakal kepada Tuhan yang mengendalikan langit dan bumi. Berikut beberapa poin yang terdapat dalam pernyataan tersebut. 1. Pentingnya dasar spiritual. Agus Musindasar mengatakan bahwa pentingnya dasar spiritual bagi negara yang merdeka karena percaya bahwa Tuhan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan negara. 2. Konsep tawakal. Tawakal berarti kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai nilai dasar. Pada pidatonya dalam sidang PKU PKI tanggal 30 Mei 1945, Hatta mengatakan bahwa dasar agama dan urusan negara ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama. Berikut isi pidatonya. 1. Permisahan urusan agama dan dari urusan negara. 2. Negara Berikut isi pidatonya. 1. Berikut isi pidatonya. Permisahan urusan agama dari negara. 2. Negara beroperasi secara independen. 3. Kebebasan beragama. 4. Pluralisme dan inklusivitas. 5. Pancasila sebagai dasar filosofi. Di sini saya
saya akan menyampaikan mengenai Raden Abdurrahim Pratakrama. Pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 30 Mei 1945, Raden Abdurrahim Pratakrama menyatakan bahwa 1. Persatuan rakyat. Krama menekankan pentingnya persatuan rakyat sebagai salah satu dasar negara. 2. Agama Islam sebagai dasar negara dengan kebebasan beragama. Raden Abdurrahim Pratakrama juga menyatakan bahwa agama Islam seharusnya menjadi dasar negara. Sutomo menyampaikan gagasan penting. Poin-poin utamanya yaitu 1. Dasar persatuan, 2. Semangat kekeluargaan, 3. Semangat gotong royong, 4. Memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, 5. Memegang teguh cita-cita moral yang rakyat yang luhur. Di sini saya akan menerangkan gagasan Ibu Satikusumo. Pada pidatonya tanggal 31 Mei 1945, Ibu Satikusumo mengusulkan agar Islam menjadi dasar negara dan seni negara. Berikut beberapa aspek terkait. 1. Islam sebagai dasar negara. Ibu Satikusumo mengusulkan agar Islam menjadi agar penduduk Indonesia menganut agama Islam pada saat itu. 2. Pengaruh agama dalam pembentukan negara. Usahanya mencerminkan pandangan bahwa agama khususnya Islam memiliki peran penting dan harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pembentukan negara. Insinyur Soekarno sebagai salah satu tokoh utama dalam kemerdekaan Indonesia. Gagasan-gagasannya sangat berpengaruh untuk merumuskan dasar negara. Berikut beberapa yang terkait. 1. Pancasila. 2. Konsep negara kesatuan. 3. Nasionalisme, internasionalisme, dan kebudayaan. 4. Sistem pemerintahan demokratis. 5. Kesejahteraan sosial. Gagasan Soekarno tentang Pancasila pada pidato tahun 1945. Kelahiran Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni yang bermula dari pidato Soekarno yang dibawakan pada tahun 1945. Banyak waktu Soekarno untuk menyampaikan pendapatnya secara tertulis. Namun seluruh peserta BPUPKI terkesima akan bahasa dan kalimat yang digunakan oleh Insinyur Soekarno. Pidatonya sebagai berikut. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota dari Dokuritsu Junbicho Sakai mengemukakan pendapat-pendapatnya. Maka sekarang saya diberi kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada Dokuritsu Junbicho Sakai untuk mengemukakan dasar negara Indonesia yang nantinya akan saya bawakan di pidato saya ini. Maka seluruh peserta BPUPKI setuju dan sepakat didirikannya negara itu untuk seluruh rakyat dari ujung Aceh hingga ke Irian. 5 dasar Indonesia. Yang pertama, dasar kebangsaan, yaitu bukan sekedar kesamaan kita dijajah, namun kita bersatu untuk bangsa Indonesia. Pidatonya sebagai berikut. Pendek kata bangsa Indonesia, Nati Indonesia, yang merupakan bukan sekedar satu golongan orang yang ingin hidup bersama, namun di daerah kecil seperti Minangkabau, Madura, atau Yogyakarta, atau Sunda, atau Bugis, mereka tetap bersatu di kesatuan pulau-pulau yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT untuk bersatu dalam pulau-pulau. Dasar ketiga, mufakat atau permusyawaratan perwakilan. Bangsa Indonesia didirikan untuk seluruh rakyat dan menjunjung aspirasi rakyat dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat. Dasar keempat, kesejahteraan sosial yang bermaksud mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menikmatinya secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Dasar kelima, ketuhanan. Bukan hanya sekedar berbangsa Indonesia, namun kita juga harus memiliki ketuhanan, yaitu contohnya seperti saling menghormati. Bentar woi. Poin lainnya seperti Aduh, tanganku masuk. Yang terkait. 1. Tuan Ketua yang benar.